Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Afian Samatika dari jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika dengan nomor mahasiswa 141121392 dari kelas sampai 4506. Nah, tujuannya di buat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas besar ujian akhir semester yang telah diberikan oleh Pak Deden sebagai dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Nah, di sini saya memilih materi mengenai Ghazwul Fikri. Apa sih Ghazwul Fikri itu? Secara bahasa, Ghazwul Fikri terdiri dari dua suku kata, yaitu Ghazwah dan Fikri. Ghazwah berarti serangan, serbuan, atau invasi. Nah, sedangkan Fikri berarti pemikiran. Jadi, secara bahasa Ghazwul Fikri dapat diartikan sebagai invasi pemikiran. Selain itu, Ghazwul Fikri juga memiliki maksud, yaitu upaya menipu umat Islam yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam dengan berbagai cara dan strategi agar umat Islam mengikuti dan loyal kepada mereka, bahkan murtad dari agama Islam. Nah, sejarah Ghazwul Fikri itu yaitu Ghazwul Fikri atau invasi intelektual pertama kali diterapkan oleh Napoleon Bonaparte yang berasal dari Prancis saat menaklukkan Mesir sebagai awal sejarah dimulainya perang yang menyerang pemikiran umat Islam ini. Kemudian, kaum kafir melakukan strategi orientalisme, yaitu orang-orang yang sengaja dikirim untuk mempelajari Islam dan kehidupan kaum muslimin yang banyak hadir di tengah umat Islam. Strategi lainnya dengan research and development untuk mengalahkan dan melakukan invasi pemikiran lebih berbahaya daripada invasi militer. Penjajahan psikis lebih berbahaya dari penjajahan fisik. Target uji fikri yaitu untuk menghambat kemajuan umat Islam, dan yang kedua menjauhkan umat Islam dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang tiga adalah untuk memurtadkan Islam. Yang keempat, selalu selalu berupaya untuk merusak akhlak agama kaum muslimin. Dan yang kelima, selalu menghancurkan pemikiran umat muslim. Dan yang keenam, yaitu ada ijabatus sahsisiyah. Langkah-langkah wujud fikri yang pertama, selalu mengandalkan akidah hingga permurtadan kaum muslimin ataupun umatnya. Dan yang kedua, selalu menumbuhkan keraguan terhadap ajaran-ajaran Islam. Dan yang ketiga, mereka selalu menciptakan sekularisme atau itu bisa disebut memisahkan agama dari kehidupannya. Nah, dan yang keempat, selalu menumbuhkan Islamofobia baik pada kalangan Islam maupun kalangan non-Islam. Dan yang kelima, selalu merusak moral kaum muslimin. Dan yang terakhir, selalu memecah belah persatuan umat Islam. Media-media apa saja sih yang dilakukan oleh Ghazwul Fikri itu? Nah, di sini adanya yang pertama pers dan media informasi, yang kedua pendidikan, dan yang ketiga penerbitan, yang keempat ada hiburan, dan yang kelima klub bola, dan yang terakhir yayasan dan LSM. Nah, metode apa saja sih yang digunakan oleh Ghazwul Fikri itu? Yang pertama tasykik, yaitu menimbulkan keraguan-keraguan dan pandangkalan dalam jiwa kaum muslimin terhadap agamanya. Yang kedua tasywih, yaitu pengaburan. Yang ketiga tajwid, yaitu pelarutan ataupun pencampur padukan antara pemikiran dan budaya Islam dengan pemikiran dan budaya jahiliyah. Dan yang terakhir tahrib atau pembaratan yang disebut juga westernisasi, yaitu mendorong kaum muslimin untuk menyenangi dan menerima pemikiran, kebudayaan, dan gaya hidup orang-orang barat. Apa saja sih bahaya-bahaya yang dilakukan oleh Ghazwul Fikri itu? Yang pertama adalah yaitu tertipu atau terpedaya oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua arukun atau kecenderungan kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Dan yang ketiga al-mawadah, selalu mencintai dan kasih sayang kepada orang kafir yang memusuhi Islam. Yang keempat atau taat kepada keinginan orang-orang kafir yang memusuhi Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi Ghazwul Fikri. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.